Sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka diwajibkan bagi kita bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan atas kamu setelah muslim belajar menuntut ilmu demi tercapainya kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu di atas segala kebaikan. Makom kebaikan itu adalah iman, kebenaran itu adalah ilmu. Karena tanpa kita belajar, Rasulullah katakan faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa malahu maludatul la tukhabalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu akan kembali atau dikembalikan, tidak diterima. La tukhabalu. Untuk itu dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam tayangan syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas hakikat dan rahasia ilmu amal dan ibadah. Dalam makom tauhid, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, mencapai kesempurnaan syiar dengan tidak menghalalkan segala cara, tapi mencari cara yang telah dihalalkan. Mudah-mudahan syiar ini, mudah-mudahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan saya sampaikan selaku guru mursyid, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama untuk dijalankan, untuk tercapainya ketauhidan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjalankan segala amanah perintah tetapi diri sendiri juga belum bertauhid kepada Allah, belum tersambung sebagai yang hak, belum jadi sebagai kodrat, belum wujud sebagai mawujudnya. Ini belum mencapai titik hak, yaitu tidak bersekutunya yang belajar dengan tempat belajar. Dalam hal ini, pada waktu dan kesempatan, marilah sama-sama kita menggunakan dan kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini. Saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu tentang intisari, tujuan akhir dari ma'rifatullah itu. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah dimanapun berada, wabil khusus kepada pemaham tauhid, ma'rifatullah dan tasyawuf, tarekat, serta yang beramaliyah kepada syariat. Perlu di sini kita meningkatkan pemahaman. Pemahaman adalah sebuah jalan. Surat Ankabut Allah katakan, wala jinna jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka aku akan perlihatkan kepadamu. Dengan demikian muncullah
kalam-kalam wahyu Allah dalam qudsi. Perintah-perintah syariat sampai kepada perintah tersirat atau dikatakan perintah hakikat, yang mana perintah ini ditujukan kepada makom yang menjalankan. Kalau dia syariat, dijalankan dengan makom syariat, batasannya adalah iman. Kalau dia menuju hakikat, batasannya adalah ilmu. Dan kalau dia sudah menuju ilmu, batasannya adalah paham. Setelah dia mencapai makom paham, batasannya adalah kadim, yaitu berani menyatakan. Dalam pertemuan kita ini, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan menerangkan, menyampaikan tentang apa hakikat ma'rifatullah itu sebetulnya. Wujud ma'rifatullah itu sebetulnya apa? Sebagaimana kita dari hakikat belajar, itu baru awal. Apa yang dipelajari awal? Pada kodrat hakikat yang terdahulu yang pernah dipelajari. Buya, kenalkan kami dengan pecahan ma'rifatullah, mengenal alif lam lam ha. Itu sudah pernah saya sampaikan di tayangan YouTube yang sebelumnya. Ma'rifatullah adalah tingkatan-tingkatan pada ma'rifatul izzatullah alif. Nah, ini juga harus dikaji. Beberapa waktu lalu, peningkatan dari pemahaman pengenalan kepada Tuhan, pencapaian agama adalah Tuhan. Tapi kalau pendalaman tentang Tuhan kita tidak punya, akhirnya kita tersangkut pada kodrat yang menyembah, bukan sampai kepada kodrat yang disembah. Inilah, jangan kita mengatakan kodrat yang menyembah ada pada diri Tuhan, tetapi justru yang dikaji adalah kodrat yang menyembah. Ini kalau baru tahap awal pengenalan ma'rifatullah pada asmanya alif lam lam ha. Izzatullah, Allah tidaklah sebuah zat, tetapi Allah adalah sebuah wujud zat. Adanya zat Allah wajib diakui, tapi mengatakan Allah itu zat itu kafir. Yang kedua, ma'rifatul sifatullah. Kita lihat kodratnya lam di situ adalah wujud. Kemana akhir daripada pencarian alam sifat? Pertama, ma'rifatul izzatullah alif. Yang kedua, ma'rifatul sifatullah lam. Yang ketiga, ma'rifatul asma Allah lam. Yang keempat adalah ma'rifatul af'alullah adalah ha. Kalau ini dikerjakan pengenalan awalnya, zat, sifat, asma dan af'al, itu baru kodrat yang menyembah, belum dikatakan kodrat yang disembah. Jadi bagaimana kita mengangkat pemahamannya? Yang pertama, kita masuk sekarang kepada pengenalan ma'rifatullah tahap kedua, yaitu tingkatan, naik tingkatan satu tingkat, yaitu mengenal wujud ketuhanan yang bernama Allah dengan tulisan alif lam lam ha. Ya. Yang pertama, ma'rifatullah sudah menuju perintah kedua. Tingkat kedua yaitu awalul wajibin alal insani
huwa maififatul illahi biiztigoni. Pertama-tama yang wajib bagi umatku adalah mengenal aku Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Nah, ini masuk kepada tahap kedua. Tahap kedua kita melihat kalau dikatakan marifatul izzatullah itu dari alif marifatullah awalnya, maka alif inilah mulai pencarian pengenalannya, yaitu ketuhanan. Kalau alif lam lam ha kedua pertama marifatullah adalah pengenalan kodrat, tapi pengenalan untuk berikutnya adalah sifat marifatul sifatullah lam yang kedua. Tetapi dari alifnya kita akan bahas. Nah, inilah yang dikatakan marifatullah bersifat alafa atau alif. Nah, ini pernah dikaji dan pernah disampaikan di tayangan. Tersiratnya wujud sebuah batin rahasia itu bernama alif, himpunan yang telah dihimpun menjadi satu, berdiri pada posisi alif kasroh i yang membuat hayat terjadinya sebuah hayatullah. Ini dari alif. Sudahkah kita bisa memahami apa alif semua? Dan itu sudah disampaikan pada tayangan sebelumnya. Yang kedua, marifatul sifatullah lam yang kedua. Kita naikkan satu tingkat. Mana yang dikatakan sifatullah itu? Sifatullah adalah suatu hayat bagi Allah yang bersifat. Apa yang dikatakan sifat Allah? Adalah sebuah batin Allah yang berkodrat bernama sifat. Kalau batiniah sifat pertama adalah kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Tetapi kalau dilarikan kepada pencarian ketuhanan, maka sifat yang dikatakan pada lam kedua, dia akan muncul sebuah kodrat yang berkodrat berbuat atau yang dikatakan bertingkah. Ini yang dikatakan sifatullah. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Di sifat itu ada dua. Ada kodrat yang bernama sifat, ada kodrat yang bertingkah dinamakan bersifat. Jadi mana sifat dalam sifat itu dikaji yang kedua. Kalau enggak kita tidak tahu nih kenapa kita bergerak begini. Nah, yang kedua mengatakan kodrat sifat tadi adalah suatu pernyataan kodrat yang tidak berasal dari apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Ini yang dikatakan sifat. Ya. Setelah wujud alif dihadakan, dia meminta kepada wujud awal mula jadi, mana sifatku? Bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa hayat dan berkata? Inilah hamzah yang pertama. Kodrat hamzah a i w o, keberadaan ketuhanan dalam bersifat. Ini yang dikatakan fi sifat. Hamzahnya pada alif. Maka adalah kalam-kalam, lahirlah pandangan, lahirlah rasa. Ini sifat namanya. Nah, yang ketiga yaitu asma Allah, masih dalam huruf lam. Kita naikkan setingkat dari ajaran marifatullah. Pemberian asma terhadap sifat dan wujud yang muncul dari alif dan bersifat pada lam kedua yang dikatakan sifatku sendiri dan yang bersifat juga aku. Nah, inilah timbullah penamaan pada wujud dan maujudnya untuk lebih ingin dia dikenal. Muncullah penamaan, makanya marifatul asma Allah masih pada sifat lam. Muncullah penamaan, yaitu
maujud-maujudnya, wujud-wujudnya. Apa penamaan? Batin jatuh menjadi wujud sir, lam sifat jatuh menjadi wujud batin. Dan penamaan dari kodrat ini, inilah ayan karajiah dan sabitah, sebuah wujud yang berasal dari pantulannya sendiri. Ini penamaan asma. Pada maujud dia dikenal dalam perjalanan kodrat bersifat Adam, yaitu pegangan daripada nur, dan bergeraklah suatu pandangan sebuah wujud yang berbentuk disebut dengan kodrat, ruhaninya disebut Muhammad. Ini asma. Dan adanya wujud nyawa dalam batin, ini yang disebut dengan ruh. Nah, berarti sudah berdiri tubuh Rabbani. Ini sampai pada lam asma. Bagaimana dengan marifatul af'alullah ha di dalam hitungan hijaiyah? Maka af'al menunjukkan perkara keakuan wujudnya yang ada, yang muncul dalam zahir dan batin semua tadi. Af'al adalah suatu hayat, artinya adalah gerak. Tetapi hayat itu dikatakan gerik. Inilah gerak dan gerik. Menggerak, menggerikkan, atau gerik yang menggerakkan. Nah, ini kembali kepada pengetahuannya, makom kajinya. Maka ini disebut dengan hayat. Hayat inilah yang dikatakan sebuah wujud dariku. Kalau wujud isinya sesuai dengan prasangka, semampu mana kamu kita melihat wujudnya dan merasakan sebuah wujud, barulah kita bisa memperlihatkan maujud. Maujud bagi Allah adalah amruhu, penampakan ruhku. Inilah yang jatuh kepada 82 Yasin, menerangkan menuju tubuh lahunya dalam kun, keakuan yang tidak terlihat, alif berdiri pada fayakun, kun fayakun. Ini kalau kita tingkatkan ma'rifatullah setingkat dari pengetahuan kodrat. Makanya ada larangan. Barang siapa yang mengatakan mengenal sebuah zatnya Allah, maka tidak boleh dia mengatakan ada zat-zat lain. Dia harus menghimpun kepada satu kodrat. Ma'rifatul izzatullah dalam larangan ma'firatul izzatullah. Ma'rifatul sifatullah dalam larangan ma'firatul sifatullah. Tidak boleh kamu katakan di situ juga ada. Tetapi apa yang kamu lihat adalah sebuah pantulan dari dirimu sendiri dalam hukum yang tidak menyerupai. Insya Allah selangkah ma'rifatullah kita naik pada waktu dan kesempatan ini, lebih menuju pengenalan keakuannya, yaitu hakikat kodratnya. Kalau pengenalan awal adalah pengenalan kodrat, dan pengakuan kedua ma'rifatullah dalam tingkat, yaitu pengenalan sebuah wujudnya. Jadi begitulah jamaah para hadirin, kalau kita belajar itu harus menjadi titik awal mula. Jadi ini yang dikatakan belajar, bukan mengamalkan satu-satu dan berhenti di situ. Karena ini tajalli Allah, kita harus tahu bagaimana usul awal dan wujudnya. Supaya apa? Nyata sudah bagimu siapa pernyataan-pernyataan ketuhanan dan keumatan yang disandarkan kepada diri kita, terjawab, terimani, dan dijalankan dengan ilmu, maka kamulah afqalala fil mu'minin, orang yang beruntung insya Allah.
semakin kita meningkatkan potensi kajian makom-makom tajalinya, semakin kamu merasakan mencari diri dengan diri, maka bertemulah sesuatu yang tidak bernama diri, tapi kita melihat sesuatu yang berdiri. Inilah perubahan yang harus kamu siap menerima, perubahan kajian yang ditujukan kepada dirimu sendiri. Alhamdulillah. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pecinta tauhid, ma'rifatullah dan tasyawuf sebagai makom yang telah disiapkan dalam Islam, hati-hati dalam belajar dan mengajarkan. Hati-hati dalam belajar dan mengamalkan. Kepada sahabat-sahabatku, kerabat-kerabatku yang ingin menyampaikan hal-hal tauhid, saya mengingatkan selaku guru mursyid, sebelum kamu mengalami, sebelum kamu merasakan taprit dan terjeritnya syahadat itu, dan sebelumnya tak berhubungan dalam tauhid, taprit, tajrid, syarat-syarat sah dalam rukun Islam pertama itu, janganlah menghalalkan sesuatu yang kamu belum nyata dihalalkan oleh kaji itu. Begitu juga pada yang belajar, pastikan yang dikaji itu adalah kamu, bukan sebuah pengalaman zaman dahulu. Maka mendirikan diri guru yang hak dengan diri yang sudah hak. Jangan nanti muncul lagi YouTube yang mengarah kepada kajian-kajian ini, tetapi ciplakan kepalsuan yang nyata di depan Allah. Ingat, laknatullah, hukum Allah cepat atau lambat akan terjadi. Apa itu? Menghalalkan yang telah dihalalkan tidak semudah itu. Halalkan dirimu dalam mencapai kehalalan Tuhan, bukan mentranslate pengalaman. Ambil dari YouTube sini, lempar ke YouTube, bikinlah konten. Ingat, Allah bukanlah janjian sesaat dan pengisi waktu kosongmu. Bahkan sebaliknya, kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan kosong di matanya. Dan para hadirin jamaah dan kaum muslimin dan muslimat, salatlah tengah malam, istighfar, sujud, istigharah, mohon kepada Allah, datangkan ahli diriku ya Allah. Siapalah yang akan aku cari menjadi waliku, menjadi ahli diriku, karena kehendakmu adalah imam. Maka berusahalah di jalannya kepadanya sendiri. Tauhid bukanlah kaji mudah. Tauhid adalah kaji yang sangat membutuhkan ketekunan iman menjadi ilmu, dan ketekunan ilmu kepada takwa. Mudah-mudahan dengan pemahaman peningkatan ma'rifatullah tahap kedua ini bisa menjadi dasar dan pegangan untuk mencapai sebuah kebenaran. Ingat, Allah sangat teliti dan maha teliti dari apa yang akan kamu jadikan. InsyaAllah mudah-mudahan berkah dan mudah dicapai. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah dalam tayangan wadah YouTube Buya Pasaman Timur, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Berbagi bukanlah kena banyak, tapi kena keikhlasan kepada sesama, karena kita sebanyak wujud dalam satu tujuan. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.